Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Mhm, kita ketemu di awal tahun ya. Ini iya. eh, awal tahun 2025, tapi senangnya itu senang ketemu sama netizen saja ya. Tapi bahwa Mmm, kita menghadapi tahun ini dengan banyak sekali beban persoalan, saya kira itu ya sudahlah, risiko yang sama-sama kita tanggung kan kalau dalam situasi gitu kan, katanya dalam agama gitu katanya kalau walaupun kita tidak berbuat mungkar, tapi kalau dalam satu satu negara itu banyak yang berbuat mungkar, ya kita termasuk yang ikut kena azabnya gitu Mbak Agi. Jadi sudah ya, kalau Anda merasa bahwa oh Anda bukan bagian dari 58% gitu. Walaupun saya juga lagi mempertanyakan apakah 50% itu betul emang 58%. Tapi Anda juga akan terkena dampaknya dari semua kebijakan itu. Nah, sekarang ini kita ajak Anda ngobrol soal itu ya, Mbak Agi ya. Apa-apa yang di luar mhm, soal itu gitu ya, Mbak Agi ya. Di dalam program Off the mhm. Record masih seperti biasa bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda. Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja di tahun yang baru ini. Hmm. Walaupun banyak yang pesimis, tapi kita berharap kita tetap semangat ya menghadapi hidup. Kita hadapi bersama deh. Ya. Nah, kita mungkin nggak akan bahas soal itu ya, Mbak Gi ya, soal BPN nggak kita bahas Ya, ya. ya PPN 12% kita sudah tahu lah Mas Hersu. Eh ya kenaikan itu kan sebelum ada PPN saja kemarin kita sudah bahas juga di off the record ya bahwa seperti minyak kita itu yang dijanjikan sebagai yang itu yang akan diproteksi tidak naik. Tapi kenyataannya di lapangan minyak kita kalau tidak salah harga eceran tertingginya 15.700. Tapi sudah ada yang menjual 17.000, sudah ada yang menjual 18.000 untuk kemasan 1 liter itu Mas Hersu. Jadi bagaimana cara memproteksinya? Sulit kan begitu. Jadi memang semua harga yang ada di pasar itu ya akhirnya mengikuti harga pasar dan Ya. mengikuti isu dan kecenderungan yang apa yang terjadi. Seperti misalnya tahun ini nih Mas Hersu, kalaupun kita tidak berpikir soal PPN, kita sudah tahu kok beban-beban kita apa yang akan naik begitu ya. Walaupun di Indonesia sendiri kan 6,5% ya Mas Hersu kenaikan untuk upah pekerja dan itu bagus ya ditetapkan seperti itu oleh Prabowo begitu. Tapi ternyata di antara negara ASEAN itu juga masih kecil begitu. Jadi rata-rata itu 3,11 juta rata-rata upah pekerja se-Indonesia kalau dirata-ratakan. Upah tertinggi itu ada di Bekasi. Ini luar biasa Bekasi karena kota industri ya. Dan kemudian yang terendah di Banjarnegara itu 2,0 berapa juta begitu ya. Itu upah UMR loh itu Mas Hersu. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masih jauh di bawah itu. Contohnya nih ya, misalnya untuk Malaysia, saya lihat ada di situs divisi riset Bloomberg Technos nih, dia membuat riset tentang itu. Di Malaysia itu 29,15 juta. Malaysia rata-rata masih itu upah pekerjanya 29 juta lebih. Kemudian Brunei Darussalam dua jelas koma lebih tinggi sembilan ya, atau 29 Mbak? 29 juta. Eh. 29. Iya, Mas Hersu. Iya, jadi untuk manufacturing ya, ini salah satunya yang diambil adalah untuk sektor manufacturing untuk pekerjanya. Di sini kan sekarang manufaktur sedang ambruk. Di sana 8.124 ringgit Malaysia per bulan. Nah, ini kalau dikalikan kursnya ke Indonesia, maka menjadi 29,15 juta. Itu rata-rata. 29 juta, 15 begitulah ya. Kemudian Brunei Darussalam itu setara 38,2 juta. Itu tinggi sekali ya. Thailand itu hampir sama dengan Indonesia, 3,33 juta. Kemudian untuk Filipina itu lebih tinggi sedikit dari Indonesia, 3,28 juta. Singapura jelas ini paling tinggi di seluruh negara ASEAN ya, itu 76,87 juta. Sementara Vietnam itu di bawah Indonesia, 3,02 juta. Nah, ini apa namanya? Kalau PPN 12% itu jelas tertinggi ya di ASEAN Mas Hersu. Selain 12% selain Indonesia, Filipina kalau tidak salah PPN yang segitu. Dan sementara upah Indonesia ini termasuk yang nomor berapa begitu terendah begitu Mas Hersu. Jadi ya Ya. belum lagi untuk tahun ini misalnya eh, biaya KRL atau tiket KRL lah begitu ya. Itu pasti naik ya, karena sudah berkali-kali diusulkan sejak tahun 2022, tapi nggak naik-naik juga. Kok Sementara kan nggak senang itu lihat rakyat bahagia ya kayaknya pemerintah itu ya Mbak Agi ya. ya ini berkaitan dengan subsidi ya Mas Ersu. Dengan Subsidi kecil loh kondisi itu, nilai subsidinya KRL itu, karena jangan hanya dilihat bahwa kemudian itu wah ada salah
salah sasaran karena banyak orang yang tidak layak menerima subsidi. Mhm. Mereka lupa bahwa orang-orang ini ya yang naik kereta itu sebenarnya satu, dia itu pasti memarkir mobilnya di rumah. Itu kan mengurangi Betul. kemacetan lalu Mhm. lintas. Polusi, Kedua, dia kemacetan, tidak betul. tidak menggunakan bahan bakar, dia yang mengurangi konsumsi Mhm. bahan bakar fosil dan sebagainya. Menurut saya itu kan sebenarnya harusnya malah didorong gitu loh. Kan cara pemerintah itu harus mendorong rakyatnya untuk pindah ke publik transportasi. Lah ini Betul. KRL itu Mhm. kan menjadi salah satu sekarang yang favorit ya Mbak Agi ya Mhm. terutama di Sangat. Jabodetabek Mhm. itu Jabodetabek. itu Mhm. saya sendiri termasuk orang yang senang menggunakan Mhm. public transportasi. Tapi kalau kemudian pemerintah ngerasa kok salah sasaran, gimana cara berpikirnya salah sasaran? Belum ngomongin soal polusinya ya tadi itu ya, kalau Mhm. Betul. kemacetan akan berkurang, kemudian Mhm. penggunaan bahan Mhm. bakar fosil Bahan berkurang, bakar. kemudian Mhm. polusi juga akan berkurang kalau orang banyak naik kendaraan umum itu. Jadi ini nggak ngerti saya Mhm. cara berpikirnya pemerintah itu seperti apa itu. Iya, karena kita memang boncos betul ya, anggaran Hmm. Mas Hersu sudah lebih banyak dipakai oleh Pak Jokowi, begitu target-targetnya, proyek-proyeknya sudah dikerjakan lebih dulu, yang seharusnya mungkin proyek itu bisa ditunda di pemerintahan berikutnya, tapi sudah lebih duluan groundbreaking, sudah lebih duluan dikerjakan apa namanya studinya dan sebagainya, sehingga mau tidak mau, kalau tidak mau mangkrak, maka itu tetap dilanjutkan. Yang Iya. akhirnya di pemerintahan Prabowo itu banyak sekali saya rasa subsidi nantinya yang akan dialihkan lah, yang akan dicabut, ini akan di sana, termasuk subsidi BBM. Begitu juga dengan KRL ini sepertinya ya, eh, sepertinya akan naik. Subsidi BBM itu kan juga akan lebih ketat dan juga dialihkan, jadi sepertinya akan naik juga. Dan juga BPJS, BPJS ini kan boncos juga ini masih harus rugi berapa ya? 20 triliun kalau tidak salah ya BPJS kesehatan kita. Ini kalau seandainya iurannya tidak dinaikkan, maka akan semakin merugi. Seharusnya pemerintah UTR setuju untuk naikkan, enggak, kita hanya memaparkan apa yang akan terjadi kemungkinan di tahun ini begitu. Kita jelas tidak setuju kalau seandainya pemerintah itu berhasil untuk mengefektifkan gitu Mas Hersu pajak-pajak di pertambangan misalnya, terus mereka yang orang-orang terkaya dipajaki lebih tinggi, kemudian kita lebih efisien, koruptor itu mengembalikan aset-aset mereka kepada Ja- negara dan Jangan kemudian itu mengembalikan, dirampas, digunakan Mbak. Dirampas dirampas dipiskan. ya Kalau betul, mau mengembalikan nggak dirampas mungkin. asetnya, nggak mungkin ya, dirampas asetnya begitu, itu akan menjadi lebih efektif. Tapi kan kita tahu eh, pemerintah sekarang seperti ini begitu Mas Yesus, betul kata Pak Prabowo, baru 2 bulan, jangan terlalu nyinyir apa dan sebagainya. Dia kalau nggak nyinyir nggak cepet-cepet begitu kan. Kita pengennya kita pengennya Pak Prabowo tahulah kalau kita menunggu semua janjinya itu untuk direalisasikan. Memang baru apa namanya 2 bulan. Tapi dari 2 bulan ini saja wakil presidenmu itu jalan-jalan terus. Kita nggak melihat misalnya dia memikirkan soal 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan. Ayo Nggak dong, peduli, masa dia susu kampanye terus? sekarang itu, dia kampanye untuk dan menggunakan duit kita untuk kampanye gitu. Betul. Jadi kayak Pak Prabowo ini ngurusin wakil presidennya untuk diarahkan, kamu kerja dong, kerja ini, misalnya itu aja nggak bisa begitu kan. Jadi kita lihat jualan susu terus Mas Hersu, padahal susu sepertinya nggak akan menjadi komponen di dalam Nggak, udah apa pasti. anggaran 10.000 itu tidak mungkin begitu kan. Sementara yang lain-lain meninjau proyek yang oke lah meninjau proyek, tapi kita tahu untuk meninjau satu proyek saja berapa juta itu dikeluarkan gitu, berapa proyek berapa miliar itu uang dikeluarkan untuk iring-iringan dia, untuk keamanannya, untuk pengamanan, untuk apa namanya bertemu dengan masyarakat, memberikan hadiah kepada masyarakat apa dan sebagainya. Jadi ya ini kalau negara terus dikelola seperti ini, belum lagi bapaknya Mas Hersu. Nanti kita ngomongin Hmm. soal bapaknya nih. Hmm. Apa bapaknya itu katanya sekarang happy happy gitu ya, jalan-jalan ke sana sini terus seolah-olah dia ngerasa bahwa itu bukan tanggung jawab dia lagi gitu. Padahal kan apa yang terjadi pada negara ini itu kan merupakan hasil kerja dia selama 10 tahun yang lalu kan seharusnya gitu. Saya heran juga ini kok tetap aduh, benar-benar nggak mikir ya memang kelihatannya ya. Iya, Bapak ini kalau kita melihat masih seperti acting as a presiden begitu. Gayanya masih seperti presiden yang kita tahu. Baru saja beberapa hari yang lalu kan berkunjung ke Kendal, Mas Ersu, ke Jawa Tengah ya. Tentu favoritnya Jawa Tengah karena Jawa Tengah ini dimenangkan oleh orangnya yaitu oleh Lutfi begitu kan. Ini salah satu kenapa Jawa Tengah ini harus dimenangkan oleh orangnya Pak Jokowi. Jadi aman lah jalan-jalan ini. Sebelumnya
sebelumnya itu di Temanggung menemui pekebun kopi ya. Di sana juga membuat diskusi semacam sarasehan apa dan sebagainya, memberikan nasihat. Nah, yang baru saja ini di Kendal. Di Kendal ini juga bertemu dengan pekebun alpukat begitu ya, dan juga dengan penghasil gula aren. Kabarnya di sana memang memang terkenal sih Mas Hersu. Salah satu desa namanya Desa Peron itu terkenal ya. Di desa ini dihasilkan misalnya gula aren begitu menurut penuturan orang setempat. Ini kakak di sana sekitar ribuan lah gitu, 1.200 lebih kakak kalau tidak salah. Itu menghasilkan gula aren sekitar 700 ton begitu ya. Sementara kalau untuk alpukat bisa sampai 3.000 ton per tahun. Ini kan potensi daerah yang sangat-sangat bagus. Dan kemudian Pak Jokowi dia akan membantu memasarkannya ke luar negeri antara lain ke Uni Emirat Arab. Terus kemudian dia akan Hati-hati loh, membantu sekarang Pak supaya Jokowi ini bakal dicekal loh ke luar negeri gara-gara putusan jadi nominator bagi koruptor di dunia itu. Oke. terbesar Iya. di dunia ya. Mm. Iya, iya, tapi kalau kita melihat selama ini ngapain aja gitu kan. Terus Mm. dia mengatakan supaya desa ini menjadi apa ya, semacam kalau kalau koperasi Sokoguru lah, kemudian desa ini menjadi dasar dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lah 10 tahun ini ngapain aja begitu kan Mas? Jadi kita ya Allah begitu. Selain juga masih ya seperti biasa kedatangannya disambut oleh anak-anak SD kalau kita melihat dari seragam pramuka berderet gitu ratusan anak SD atau bahkan lebih begitu ya. Terus kemudian ibu-ibu mengharu biru mengelulukan dia disambut gitu sepertinya mungkin entah itu di aula balai desa atau di apa di situ kemudian memberikan ada tanya jawab memberikan solusi apa dan sebagainya begitu ya mungkin berbagai wacana kita melihat jadi yang selama ini tuh ngapain gitu kan? Kalau seandainya ini baru mau diperkenalkan ke luar negeri, nah di potensi-potensi ini kan sebenarnya Pak Jokowi tidak hanya nggak perlu dirinya sendiri, dia bisa menggerakkan ke bawah kan. Dia bisa menggerakkan ke pertaniannya, kemudian ke perindustriannya, ke perdagangannya, kementerian-kementerian terkait lah seperti itu, begitu melakukan pembinaan. Belum lagi BUMN-BUMN melalui CSR-nya dapat melakukan pembinaan apa dan sebagainya. Itu dulu, Kenapa orang ini Pak. Itu dulu ketika dia Iya, masih itu presiden 10 tahun loh, ya kan? ya itu ngapain kalau sekarang orang-orang itu harus ngomong ke mantan presiden ini gitu kan. Harus ngomong bahwa kami minta ditolong ini, kami minta ditolong pemasarannya. Nah, selama ini ngapain dia? Dulu punya kekuasaan itu kenapa nggak digerakkan begitu. Dan saya rasa tapi kan orang yang namanya di desa, orang yang lugu tidak berpikir sejauh itu Mas Hersu. Apalagi masih diglorifikasi oleh media-media. Jadi ya mungkin orang malah berpikir dia sesudah lengser pun masih tetap sebagai orang yang berguna. Tapi kalau kita sebagai media, kita skeptis ya, kita melihatnya ini sebagai salah satu cara untuk namanya terus muncul. Karena ini salah satu cara dia untuk tetap menaikkan popularitas dirinya. Ya, Kan ini ya. sangat perlu menuju ke 2029. Ini Iya. sangat mempengaruhi Tapi ya untuk susah ya Mbak popularitas. orang-orang seperti itu saya kasih tahu bahwa negara ini rusak itu karena dia gitu. Itu kan susah banget kita ngomongin menjelaskan kepada rakyat-rakyat yang ya yang mohon maaf karena tingkat pendidikannya yang 60% itu kan maksimal cuma lulus SMP. Bagaimana mau diajak ngomong seperti itu gitu. Itu yang makanya kita ingetin terus Pak Prabowo bahaya loh dibiarkan tuh. Iya Pak Prabowo, ini sangat berbahaya Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo lagi pusing begitu ya, lagi pusing menghadapi bagaimana ini anggaran, bagaimana ngutang lagi, belum apa namanya kemana dan cara pembayarannya, ini bunga naik begitu kan. Sementara yang satu ini jalan-jalan saja, semuanya yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah akibat dari kebijakan Pak Jokowi di masa lalu begitu. Dan orang-orang yang sekarang ini didatangi Jokowi maupun yang mendatangi Jokowi tiap hari ke rumahnya, sekarang kan ini narasinya rumahnya menjadi semacam tempat wisata begitu Mas Hmm. Hersu. Karena dia tiap hari akan keluar, tiap hari akan keluar, akan muncul kemudian diliput oleh media yang setiap hari itu mereka kalau kata Mas Hersu melekat atau embedded lah ke Pak Jokowi maupun ke kegiatannya maupun ke rumahnya yang ada di situ. Jadi kan selalu diliput oleh media seperti itu dan kemudian orang akan namanya akan terus naik begitu dan tidak memikirkan apa yang sudah dia perbuat sebelumnya persis seperti kata Mas Hersu itu begitu. Bahkan kalau kita melihat Mas Hersu beberapa hari belakangan ini seperti siswa dari Taruna Nusantara juga datang ke sana dengan apa ya mungkin belajar tentang kepemimpinan secara Pak Jokowi ini
pernah menjadi presiden, begitu kan. Begitu juga dari Akademi Angkatan Udara ada belasan yang datang ke sana lengkap dengan seragamnya dan sebagainya. Dan kemudian juga ketika ditanya oleh media apa yang kalian lakukan di dalam, ya kami berdiskusi dengan Pak Jokowi dan diberikan wejangan lah soal kepemimpinan begitu. Ya, ini kalau soal kepemimpinan, wejangannya diberikan oleh orang yang berkali-kali dituduh telah menyalahgunakan kekuasaan dan Hmm. juga menggunakan konstitusi begitu sebagai alat kekuasaan, undang-undangnya maksudnya Mas Hersu. Ini kan ya boncos begitu ya. Bahaya, Apa bukan hanya wejangannya? boncos Mbak gitu ya. Apalagi Ah, sekarang iya dikaitkan betul. dikaitkan kan dengan yang sekarang ini sedang heboh banget ya, yang Pak Mhm. Jokowi masuk nominasi, masuk finalis sebagai pemimpin paling korup di dunia. Dan ini bukan hanya soal anu ya, kalau saya baca kriterianya itu bukan hanya soal korupsi dalam pengertian artinya Mhm. mengambil uang negara, tapi soal manipulasi ke pemilu dan sebagainya. Itu Iya. jadi Mhm. ya kita khawatir nih anak-anak muda ini, anak-anak Taruna Nusantara, anak-anak akademi militer, kemudian belajar apa dari Pak Jokowi itu ya? Iya, kita bertanya-tanya belajar apa ya dari Pak Jokowi. Secara ini kita terkejut juga ya Mas Yesu. Akhirnya kok masuk ini Indonesia, pemimpin Indonesia Hmm. masuk dalam kategori daftar tokoh dunia terkorup atau Hmm. paling korup Hmm. 2024. Korup itu bisa berupa materi, korup itu juga bisa berupa korupsi kebijakan, Hmm. korup itu bisa macam-macam. Yang menang ini memang Bashar al-Assad ya, mantan Presiden Suriah gitu yang sudah terguling. Kalau Bashar ini lain lagi ya, karena dia misalnya beberapa begitu yang kenapa dia demikian, karena dia melakukan pembunuhan massal terhadap rakyatnya sendiri, telah ditemukan kuburan massal misalnya. Terus kemudian juga ya dia memproduksi narkoba misalnya yang digunakan oleh anak-anak Suriah dan dijajakan di jalanan. Begitu juga soal persenjataan apa dan sebagainya begitu Mas Hersu, dan itu menjadi terkenal ya Mas Hersu karena memang terjadi perang di sana. Sementara kalau Pak Jokowi ini berbagai yang disorot adalah soal bagaimana dia dengan berbagai cara menaikkan anaknya sehingga akhirnya anaknya menjadi calon wakil presiden dan akhirnya terpilih menjadi presiden, yaitu dengan mengubah konstitusi, mengubah undang-undang dan juga kebijakannya begitu terhadap apa namanya pertambangan, hilirisasi memang bagus, tapi berbagai polemik di baliknya itu juga menjadi pertanyaan betul. Dan saya rasa ini yang menominasikan dari 55.000 nomine loh Mas Irsu ya, Hmm. kalau tidak salah itu 55.000 nominasi dan kemudian terpilih itu 6 ya. 5 orang ini menjadi yang tertinggi termasuk Pak Jokowi, dan yang terpilih ini Bashar al-Assad gitu. Yang lainnya itu ada dari Kenya, ada dari beberapa negara yang lain gitu ya. Ini diinisiasi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCCRP. Ini sebuah organisasi yang didirikan tahun 2012 gitu. Salah satu apa namanya jurnalisme investigasi lah kalau seandainya ada di kita ya di media. Sementara kalau ini mereka melakukan investigasi, katanya ini salah satu yang terbesar yang berkedudukannya di Amsterdam, dan kemudian dari hasil investigasi terhadap korupsi, mafia terorganisir dan sebagainya, pokoknya semuanya kejahatan yang terorganisir itu kemudian terpilihlah orang-orang ini gitu, dan Jokowi menjadi nominator, menjadi finalis gitu salah satunya. Hmm. Dan kenapa mereka dikategorikan kejahatan terorganisir? Kebanyakannya adalah pemimpin dunia kan Mas Hirsu yang masuk ini ya. Jadi kenapa mereka menjadi apa namanya menjadi nominator? Karena memang dengan kekuasaannya mereka ini kan bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang organized gitu, yang well organized karena mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kabinet, mereka memiliki menteri, penguasaan terhadap perusahaan-perusahaan negara, penguasaan terhadap anggaran dan sebagainya yang itu kemudian bisa didaya gunakan untuk melakukan segala sesuatu termasuk melanggengkan kekuasaan. Nah, salah satu yang disorot terhadap Pak Jokowi adalah melanggengkan kekuasaan itu tadi yang tentu tidak sesuai dengan konstitusi kita begitu, yang sekarang Pak Jokowi sendiri sudah membantah, tapi kemudian ya ada yang pasang badan lah, Bahlil misalnya, Ketua Umum Golkar mengatakan sebenarnya itu yang mengusulkan pertama kali saya. Ya kita tidak tahu, karena memang Bahlil ini adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Dia pasang Iya, badan ataukah bagaimana prosesnya? iya, dan lucu karena kata dia itu, tapi waktu saya belum jadi ketua umum Golkar loh. Dan itu lebih parah lagi dong kalau gitu. Urusannya dia menteri investasi kok ngurusin soal politik kan. Malah justru pantas kalau dia waktu itu jadi ketua umum Golkar gitu ya. Partai politik yang memang bisa Betul. mengusulkan itu. Ini memang pasang Bahlil kan bukan hanya Bahlil sebenarnya, kalau kita urut-urut malah
yang awal-awal tuh salah satunya Kodari Mhm. ya, ya Mbak Agi ya Betul. yang Mhm, mhm. ngomongkan ke publik itu alasannya soal kepuasan publik yang sangat tinggi dan kemudian mencegah apa yang disebut mencegah polarisasi gitu yang dia sebut seperti itu. Mhm, mhm. Iya, saya masih ingat betul itu Khodari mengemukakan itu dan itu sepertinya anggarannya besar Mas Hersu. Dia membentuk sebuah organisasi relawan. Saya pada waktu mereka mengkampanyekan itu Khodari dan kawan-kawan, saya melihat bahkan ada semacam video begitu ya. Saya lewat itu di Pancoran dan di salah satu tiang di sana kan ada jembatan layangnya begitu dan di salah satu tiang besarnya itu di situ ada videotron begitu yang terpasang di situ. Itu mengkampanyekan soal 3 periode. Saya kemudian iseng begitu ya, karena tidak hanya di situ saja, di tempat lain itu juga kampanye 3 periode itu gencar betul. Saya kemudian iseng mencari tahu berapa biaya-biaya itu. Waduh, itu kalau seandainya orang biasa-biasa saja tidak dengan budget gitu yang tersupport dengan baik, itu rasanya sulit untuk menempatkan iklan-iklan seperti itu di tempat-tempat yang sangat strategis. Kita tahu Pancoran ini dilalui berapa ribu orang per harinya dan selalu macet di situ, lampu merahnya itu selalu ada untuk satu titik saja padahal di situ ada berapa 4 atau 5 simpangan seperti itu yang untuk satu titiknya saja itu bisa panjang sekali begitu Mas Ersu setiap kali ada lampu merah. Jadi tempat yang salah satu tempat termahal lah di Jakarta. Ini luar biasa ketika itu kampanye 3 periode. Belum lagi kita tahulah kalau kita telisik ke belakang bagaimana Pak Luhut yang ada di UI, mahasiswa UI marah menemui Pak Luhut apa dan sebagainya. Jadi ini kalau saya mau ditelusur ke belakang, tahu kok banyak sekali investigasinya begitu. Pak Jokowi sebetulnya pada waktu itu berkeinginan atau tidak gitu untuk menjabat kembali 3 periode atau setidaknya itu adalah perpanjangan masa jabatan kan ketika itu. Iya, iya. Dan ini tapi saya kira yang paling berat itu adalah dampak tentang citra Indonesia ya. Karena Betul. benar pemerintahnya berganti, bukan Pak Jokowi lagi. Tapi kan Pak Prabowo sendiri sejak awal mendeklarasikan diri sebagai timnya Pak Jokowi. Ini kelanjutan dari Mhm. pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, kalau pemerintahnya Pak Jokowi kemudian dapat gelar seperti ini, kan dia lembaga-lembaga donor internasional, kemudian mereka-mereka yang mau menanamkan saham atau mau berinvestasi di Indonesia kan jadi bertanya-tanya kan dengan negara yang korup seperti itu bagaimana ininya eh, kelangsungan bisnis mereka, kepastian hukumnya kan itu jadi makin berat ini makanya kita mesti dorong Pak Prabowo harus membuat memutus itu asosiasi dengan Pak Jokowi itu. Kalau toh misalnya bagaimana cara memutusnya karena ada anaknya yang jadi wakil presiden di situ. Yang kalau wakil presiden kan gampang. Udah jangan aja dikasih tugas gitu dan jangan boleh keluyuran kemana-mana memakai dana anggaran negara gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Erso. Jadi yang dimaksud Mas Erso tadi ya untuk Pak Jokowi menjadi salah satu terpilih begitu ya Hmm. nominator jadi pemimpin terkorup salah satu orang terkorup lah di dunia loh ini Hmm. Hmm. 2024 ini saingannya yang lain adalah Presiden Kenya William Ruto. William Ruto ini juga catatannya itu hitam betul begitu ya Mas Erso dan dia disejajarkan dengan William Ruto ini. Teman-teman bisa mencari sendiri lah gitu di Google ini apa saja catatan hitam dan dia masih menjabat sampai sekarang begitu. Kemudian mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, ini nomor 2 disebutnya, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini Gautam Adani ini walaupun dia pengusaha, kenapa bisa jadi? Ya itu karena dia bermain juga dengan penguasa gitu, dengan kekayaannya dia bisa kemudian mendapatkan dukungan dari penguasa gitu untuk melakukan korupsi apa dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan Mas Heru tadi agak sulit ya Mas Heru Hmm. untuk mengeliminir Pak Jokowi begitu. Dia masih acting as a presiden itu karena ternyata menteri-menteri Pak Prabowo sendiri kan juga masih sowan kepada Pak Hmm. Jokowi. Contohnya beberapa hari yang lalu itu Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan itu masih sowan ke Pak Jokowi dan Hmm. dia sendiri mengatakan ya kalau beliau ini kiai atau syekh begitu ya, saya ini adalah santrinya, saya adalah kalau beliau guru saya ini adalah muridnya begitu. Jadi artinya di situ dia berdiskusi gitu ya, mungkin menanyakan sesuatu karena memang dikabarkan ketika ditanya apa yang didiskusikan dengan Pak Jokowi ya, antara lain soal-soal kehutanan dan juga soal IKN. Hmm. Loh,
IKN saja masih didiskusikan dengan Pak Jokowi, dan kalau menurut penuturan dari Menteri Basuki Hadi Mulyono, dia pun mengatakan bahwa saya soal IKN ini masih berkonsultasi terus dengan Pak Jokowi. Luar biasa. Begitu juga soal kehutanan. Nah, kalau soal kehutanan ini kita malah justru lebih curiga lagi, Mas Hersu. Hmm. Karena sekarang ini orang sedang menanti-nanti. Kita tahu kalau tidak salah 29 November yang lalu ya, itu Nusron Wahid, yaitu Menteri ATR, BPN ya gitu ya, itu dia mengatakan bahwa soal PSN atau proyek strategis nasional di PIK 2 yang ini adalah proyeknya Aguan, salah satu oligarki di Indonesia, dan mengatakan bahwa itu akan ditinjau ulang. Kenapa? Karena dari 1.700 hektar proyek PSN tersebut ternyata 1.500-nya adalah hutan lindung, dan kemudian sisanya 1.756 kalau tidak salah, dan kemudian 200 hektar selebihnya itu adalah lahan produktif, yaitu di mana ditinggali masyarakat, di situ ada sawah, di situ ada perkebunan, ada pemukiman, juga apa namanya, ada tambak rakyat dan sebagainya. Dan karena mereka ini bukan lahan kosong gitu Mas, dan itu yang 1.500 masih berupa hutan lindung, itu adalah kewenangannya dari Menteri Kehutanan untuk mengubah itu menjadi lahan konversi. Sesudah menjadi lahan konversi, diubah lagi menjadi, saya lupa istilahnya, tapi semacam lahan yang dapat digunakan gitu ya untuk Ya, dilakukan pembangunan di situ. Dia masih ada tahap-tahap, dan itu kewenangannya ada di Menteri Kehutanan, di mana Menteri Kehutanan ini harus memutuskan di lahan yang sudah diberikan Jokowi sebagai PSN kepada Aguan. ya. Nah, ini kan saya rasa ini salah satu ya, kita patut curiga untuk dan menduga bahwa itu salah satu topik bahasan atau yang didiskusikan oleh Menteri Kehutanan dengan Jokowi. Karena Jokowi yang memberikan kebijakan itu ketika dia masih berkuasa begitu. Artinya masih ada cawe-cawenya Jokowi, masih ada dia bisa masuk ke dalam apa pemikiran-pemikiran yang akan diputuskan oleh kabinet atau oleh pemerintah kita saat ini. Kenapa tidak yang memutuskan itu Prabowo saja begitu? Sementara sekarang ini Konsorsium Pembaruan Agraria sendiri mengatakan, Nusron Wahid jangan omon-omon dong. Bagaimana itu kelanjutannya? Hmm. Apakah betul ditinjau ulang? Ini kan masyarakat menanti, sementara Hmm. demo masih itu setiap berapa hari sekali ada demo. Sekarang ini Sultan Banten sudah bergerak, mereka Hmm. menolak Hmm. PSN PIK 2 itu gitu, karena mereka mencurigai PSN tidak hanya dilakukan di kawasan 1.700 yang disebut tersebut, tapi juga sudah melebar kemana-mana begitu. Dan selain Sultan Banten juga ulama apa dan sebagainya ini sudah bergerak. Iya, 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 iya. Memang ini apa ya, berat sekali kita. Beban pemerintahan juga berat, tapi beban kehidupan kita juga makin berat. Tapi seperti yang kita selalu ingatkan, satu tentu gaya hidup mulai diubah ini, yang mulai ada hal-hal yang nggak penting, mulai dikurangin. Dan kedua, jangan lupa itu ya, untuk tetap memperhatikan kiri kanan, ada solidaritas di antara kita dengan Betul. kiri kanan kita. Saya kira itu, Mbak Agi. Ya, Apakah masih ada yang perlu kita bicarakan selain itu? iya, ya Mas Erso, gaya hidup kita harus berubah, betul Ya. ya. Tapi saya juga kasihan kalau melihat tempat-tempat apa namanya perbelanjaan Iya di pasti, saat nah dulu. itu problemnya. Problemnya begitu kita merubah gaya hidup kan berarti kita mengurangi spending. Begitu kita mengurangi spending Betul. berarti kita banyak akan toko-toko yang akan juga kurang penghasilan. Padahal di situ kan mereka juga memutar perekonomian, kedua juga banyak tenaga Iya. kerja. Ini memang Mhm. dilematis, Mbak, ya. Kalau Iya, iya, kita nggak betul. mengurangi, kalau kita diminta tetap seperti gaya hidup seperti sebelumnya pasti juga boncos juga. Tapi kalau kita Boncos. kemudian Mhm. mengubah, ada yang boncos karena perubahan seperti itu yang jadi problem kan. Ini betul-betul dilematis situasinya. Iya, iya. Dan jangan lupa tetap menabung, karena yang paling baik adalah kita memegang uang gitu, uang tunai begitu ya, atau Mm-mm. sesuatu yang bisa cepat berubah menjadi uang tunai begitu kalau seandainya dibutuhkan dalam waktu dekat gitu. Yes. Oke, Mbak Gi, kita akhiri perbincangan Mhm. kita. Sampai ketemu lagi insya Allah besok, bukan tahun depan ya, karena sudah pindah, nggak terasa sudah masuk ke awal awal tahun Mhm. ini kita. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Hersuna Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.